A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam segmen ketiga episode 9 kali ini. Alhamdulillah. Dan kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk dalam segmen ketiga. Nah, kali ini kita akan masuk pada implementasinya. Oke. Intinya adalah kalau Anda menunda nanti besok dan seterusnya, maka ujungnya fa'aqabahum nifaqan. Ya Allah akan kasih nifak ke dalam diri Anda. Artinya ancaman menunda itu luar biasa. Ya, menunda amal soleh itu luar biasa. Maka dari itu Anda harus jadi orang yang bergegas. Ya. Wa idza faraqta fansab. Selesai satu urusan, lakukan urusan yang lain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa source yang harus Anda perhatikan. Illa ma'ataha. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah enggak membebani kecuali apa yang Allah udah kasih. Nah, Allah udah kasih itu apanya? Yang disebut dengan source. Ya, supaya teman-teman jadi paham kira-kira apa sih yang sudah Allah kasih itu, gitu ya. Apa sih yang sudah Allah kasih itu? Nah, ini kita akan detailkan satu-satu. Yang pertama yang sudah Allah kasih adalah apa yang ada pada dirimu. Apa yang ada pada diri? Ada bakat, ada kemampuan, ada talent. Ya, ini perhatikan ya. Ini ilmu kaidah yang mendasar. Nanti kita akan pelajari di episode tentang tongkat Nabi Musa ya. Ini sudah umum materinya, sering saya bawakan di mana-mana tapi kita detailkan. Tongkat Nabi Musa itu di tangan Nabi Musa, yang akhirnya menjadi solusi dari terbelahnya lautan. Artinya apa? Solusi dari terbelahnya masalah Anda itu, selesainya masalah Anda itu tidak pernah jauh dari diri Anda. Ya, jadi solusi itu dekat. Itu konteksnya. Jadi solusi itu dekat, solusi itu luar biasa hadir dekat dengan. Karena dekat, apa yang paling dekat dengan diri kita? Itu bahkan bukan apa yang ada di luar diri kita, tapi di dalam diri kita sendiri. Kang Dewa jual ceker, jualan. Apa yang kemudian jadi? Buku. Sebelum Kang Dewa menulis 7 kesalahan fatal pengusaha, Kang Dewa udah menulis buku tentang billionaire mindset kalau nggak salah. Jadi ternyata kembali lagi ke bakat. Ya, jadi solusi kehidupannya di awal itulah kembali lagi pada bakat awal. Akhirnya nulis Twitter, nulis Facebook, bangun grup, bangun kolam, bangun pakai e-book dan seterusnya. Beliau berkarir dari situ. Ya, dan sekarang ke Instagram, ke YouTube, Masya Allah, Tabarakallah, 800.000 followers ya. Baik di YouTube maupun di IG. Ya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, ini konsep bahwa source yang pertama itu ada di dirimu. Nanti kita akan belajar di Surah Fussilat. Terdapat ayat-ayat Allah pada dirimu. Saurihim ayatihi. Ya. Terdapat ayat-ayat Allah pada dirimu. Nah, pada dirimu sendiri. Maka kalau mau kuat nih bisnis, pertama itu jangan terlalu banyak ngelihat keluar, harus punya self talk sama diri, harus punya waktu muhasabah sama diri, ngelihat diri sendiri. Ente bisanya apa sih? Kuatnya di mana sih? Ayo dong jujur sama diri sendiri. Itu perlu. Jadi source pertama adalah diri. Source berikutnya ya, jelas tangible asset di sekitar Anda. Tangible asset yang memang sudah Anda miliki. Mau itu cash, mau itu HP, mau itu peralatan, perlengkapan. Makanya perhatikan apa yang udah Allah kasih. Lihat. Bisa jadi ada mesin yang udah Anda beli dulu, tapi Anda nggak pakai. Bisa jadi ada gerobak yang sudah Anda koleksi, tapi Anda nggak pakai, nggak gerakkan. Bisa jadi Anda udah punya ini, itu, dan segala macam, tapi Anda nggak gunakan. Cek rumah, ada garasi, ada lahan. Cek aset, tanah di mana, ya, mana rumah-rumah yang nggak jalan. Ini harus ada kejujuran kita melihat apa yang Allah kasih. Kebanyakan kita ini berfokus pada apa yang Allah belum kasih. Kita punya kesalahan, tidak fokus pada apa yang sudah ada. Halo? Fokus pada istri yang sudah ada, Pak. Jangan fokus pada wanita lain yang belum jadi istri Anda. Ya. Ini terkadang penyakit masuk ke laki-laki, nggak fokus pada istrinya sendiri, fokus pada perempuan lain.
Istri fokus pada suami yang ada. Itu yang ada sekarang. Jangan andai waktu itu saya terima si Anu. Kok saya kayaknya salah pilih suami. Ini was-was syaitan, Pak. Gitu loh. Bu, ini was-was syaitan, Bu. Fokus sama suami yang ada, Bu. Kalau sudah kehilangan luar biasa. Papa saya meninggal 3 Agustus. Apa kata mama saya? Begitu bapak nggak ada, mama cuma ingat yang baik-baik aja. Nggak ada ingat yang buruk-buruknya. Kehilangan luar biasa. Makanya sayang kalau misalnya ada tuh disayang yang benar. La haula wala quwwata. Itu kalimat ibu saya. Jadi kawan-kawan sekalian, ayo fokus yang ada, tangible asset yang ada. Berikutnya, ya. Lihat jalur persahabatan yang Anda punya, network, friendship. Kenapa nggak itu dijalanin lagi? DM kawan, boleh ketemuan nggak? Tenang-tenang, aneh nggak pinjam uang kok. Mesti dikonfirm. Takut deh kadang-kadang kita mau ketemuan dikira kita mau pinjam duit. Udah datang ngobrol, apa yang kemudian bisa dijalin lagi, apa yang kemudian bisa dirawat lagi, apa yang kemudian bisa dielaborasi lagi. Ini network ini juga ilah ma'ataha ini Allah kasih sama kamu. Oh, dipertemankan dengan A, B, C, D, ayo digunakan. Maksud digunakan, ayo temui, ayo ngobrol, ayo belajar. Ya, diri, tangible asset, network, apalagi idea, gagasan. Ini aset, idea, apalagi ilmu, knowledge. Kalau ini tadi diri ini lebih pada bakat, lebih pada bawaan. Kalau ini idea, gagasan. Artinya apa? Berapa banyak ilmu yang ada di YouTube? Berapa banyak ilmu yang ada di podcast? Jadi jangan, duka nggak ada kerjaan. Kalau nggak ada kerjaan, ada uang, beli kafe-kafe, ada wifi, nonton tuh podcast. Download podcast. Kan bisa tuh YouTube di-download, pulang nonton offline. Hari ini 3 video, 3 video, 3 video. Masa nggak bisa? Ini juga aset, ini juga resource yang Allah kasih. Yang hari ini Allah bukakan pintu resource informasi kepada kita. Tinggal search keluar, tinggal baca keluar. Ya kan? Apalagi yang sudah Anda punya, misalnya bisnis kompetensi. Bisnis kompetens. Apa bisnis kompetens? Oh, Anda udah bisa bikin baju, Anda udah bisa produksi ini, Anda udah bisa produksi itu. Itu juga illa ma'ataha. Ma'ataha yang Allah udah kasih. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Kenapa nggak ada fokus pada bisnis kompetensi Anda? Jadi banyak, Pak. Udah kita list ini. Belum lagi kita bicara waktu, kesempatan, opportunity. Kita bicara waktu. Berapa banyak orang yang nggak punya waktu, Pak? Beneran. Sibuk bersengketa, sibuk berkonflik, sibuk berkasus, bolak-balik pengadilan, bolak-balik penyidikan, bolak-balik pemeriksaan, berapa banyak? Ada yang bolak-balik rumah sakit, bolak-balik klinik, ya, bolak-balik terapi. Antum sehat walafiat. Kawan-kawan bebas punya waktu, pagi bisa bangun pagi, olahraga, segar berpikir. Jangan ngomong Anda nggak punya apa-apa. Jangan ngomong kehidupan nggak berpihak pada Anda. Anda bisa bergerak bebas, bukan di balik jeruji besi. Saya punya 1-2 kawan ditahan di balik jeruji besi, nggak bisa bebas bergerak, berbuat seperti ada kita. Allah kasih kebebasan, ayo bergerak. Ya, saya syuting di sini, saya bergerak, saya positif, saya berikhtiar, gitu loh. Ini karena kita dikasih waktu. Saya melihat diri saya, apa yang saya punya? Oh, saya bisa ngajar. Oke, gagasannya apa? Oh, ada knowledge, ada Quran. Tangible asetnya apa? Oh iya, kita punya perangkat untuk kita belajar. Networkingnya apa? Saya kenal Kang Dewa. Kang Dewa punya Billionaire Coach. Ayo sampaikan. Bisnis kompetensnya apa? Oh, kita bangun platform edukasi yang benar. Ya. Lalu kemudian apa nih waktu kesempatan? Oh, saya lagi bebas, saya lagi lapang, saya lagi luas dan seterusnya. Ayo kita lakukan. Ayo kita bergerak. Jadilah Quranic Management Serial. Nggak panjang ngomongnya, sehari 2 hari, ayo kita eksekusi, ayo kita jalan, ayo kita gerak. Nah, mental
mental seperti ini saya ingin teman-teman pegang. Kenapa? Kalau coba masuk di surah 657, kalau sudah terbiasa dengan la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha, ayat ini ditutup dengan saya ja'alullah, saya ja'alullah. Allah akan menjadikan ba'da, setelah ya, usri, kesulitan, yusron, kemudahan. Bahkan ini ba'da usrin dalam istilah bahasa Arab ini ism nakirah. Kesulitannya belum jelas. Artinya kesulitannya itu macam-macam. Artinya setelah kesulitan yang berbagai macam kesulitan, Allah akan kasih yusron, berbagai macam kemudahan. Keren ya? Keren banget. Artinya apa? Allah tuh ingin ngomong kayak gini. Di bab sedekah. Kamu sedekah. Kalau lapang, kamu sedekah. Kamu sedekahin lapang. Kalau kamu sempit, sedekahkan apa yang aku kasih sama kamu. Aku nggak membebani kecuali apa yang aku udah kasih ke kamu. Aku akan kasih setelah semua kesulitan ini kemudahan. Maka dalam bahasa manajemen seperti ini. Bergeraklah kamu dengan apa yang ada. Kalau sumber dayamu lapang, kalau sumber dayamu hebat, bergerak. Kalau sumber dayamu lapang, sumber dayamu hebat, bergerak dengan apa yang Allah udah kasih. Go, silakan bergerak. Tapi kalau kamu sempit, bergerak dengan sumber daya yang ada. Mohon maaf nih, saya harus teriak nih ya. Kesel soalnya. Kalau misalnya kamu sempit, kamu lagi babak belur, bergerak dengan apa yang ada. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah tidak membebani kamu, nyuruh-nyuruh kamu, berharap padamu, kecuali pada apa yang Allah udah kasih sama kamu. Itu konsep. Karena apa? Saya ja'alallahu ba'da usrin yusron. Karena Allah akan memberikan setelah kesulitan ini banyak-banyak kemudahan. Yuk, kita boleh terbatas sumber daya hari ini. Kita boleh bukan siapa-siapa hari ini. Tapi kalau antum bergerak dengan apa yang antum punya, Allah akan kasih kemudahan. Setelah semua kompleksitas kesulitan ini, setelah kerumitan di rumah tangga, di finansial, di masyarakat, tapi kalau Anda bergerak, bersedekah, beramal soleh, berbuat atas apa yang ada, atas resource yang ada, antum maksimalkan. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. It's not what Randy says. Ini bukan apa yang kemudian Randy katakan ini. Allah Azza wa Jalla qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Inna wa'dallahi haqqa. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Allah tidak menzalimi hambanya sama sekali. Allah menjanjikan apa yang Allah sudah sampaikan di ayat ini. Maka pegang ini dengan baik kawan-kawan sekalian. Ayo bangkit. Ayo semangat lagi. Ayo lihat lagi kanan dan kiri. Ayo syukuri kontrakan yang ada. Syukuri garasi yang ada. Syukuri motor yang ada. Syukuri saldo uang yang ada. Oke Allah 500.000. I will run with this thing. Saya akan jalan dengan 500.000. Besar hati kita. Nggak nunggu. Oh ada modal 100 juta baru saya jalan. Ada modal 200 juta saya baru jalan. Saya nggak kaya. Anak saya nggak seperti teman saya. Anaknya orang kaya. Dia dapat ruko. Dia dapat miliaran. Saya cuma 500.000. Itu pecundang Pak. Ini begini-begini ini nggak ngaji sama Quran. Ini begini-begini, nggak baca surah At-Talaq ayat 7. Kalau kita baca surah At-Talaq ayat 7, Allah kasih 500.000, dengan 500.000 ini saya bergerak. Ambil 100.000, salam tempel sama orang tua. Mama, saya nggak kerja apa, tapi ini hadiah dari anak mama ke mama. Cium tangan mama, udah. 400.000 jalan. 400.000 jalan. Bisa apa dengan 400.000? Beli terigu, bikin ini, jalanin roti. Jalan kaki, jajain. Nggak usah gengsi, bergerak dengan apa yang ada. Belajar. Saya tahu juga di sini ada yang maksa belajar. Uangnya sedikit tapi maksa top up.
maksa belajar QMS. Mungkin 10.000 dianggap murah, tapi bagi sebagian orang mungkin sempit. Bagus. Bagus. Kita harus berbuat. Kita nggak boleh jadi orang yang lemah. Kita nggak boleh nunggu, kita nggak boleh nunda. Maka saya minta kepada kawan-kawan, ayo gerak sekarang. Dengan resource yang ada. Allah nggak membebani antum canggih-canggih. Dengan resource yang ada, dengan karyawan yang ada, dengan kemampuan yang ada. Dengan produk yang sudah, dengan organisasi bisnis yang udah Allah kasih given. Ayo. Jangan banyak ngeluh. Jangan banyak ngeluh. Karena kalau kita udah belajar Quran, Allah nggak ngasih satu ruang pun untuk kita mengeluh. Episode 9, terima kasih. Mohon maaf rada ngegas. Semoga nyampe ke hati. Itu saja dulu ya. Terima kasih. Istiqomah belajar. Insyaallah episode demi episode sabar. Saya pun sabar sama teman-teman. Mudah-mudahan nanti ada ruang komunikasi kita bisa dua arah insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.